Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam acara persekutuan doa masa Pentakosta Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura hari yang kelima. Pada kesempatan ini, Rabu 19 Mei tahun 2021, kita akan mengangkat tema perwujudan teladan kesalehan. Adapun bacaan Alkitab diambil dari surat Titus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada saat ini, marilah kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Cukup? Marilah persekutuan doa masa Pentakosta Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Kartasura hari kelima pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita mengawali persekutuan doa kita pada petang malam hari ini dengan menaikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 14, bait pertama sampai dengan yang ketiga, Muliakanlah Tuhan Allah. Mari kita menghadap Tuhan, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, atas segala kasih kemurahan-Mu yang senantiasa kami rasakan dari waktu ke waktu. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, hari yang kelima, kami Gereja-Gereja Kristen Jawa Seklasis Kartasura kembali menghadap Tuhan untuk mengadakan persekutuan doa dalam rangkaian masa Pentakosta tahun 2021. Kiranya Tuhan hadir menerangi hati dan pikiran kami dengan sapaan firman-Mu, sehingga iman kami semakin dikuatkan dan kami semakin menyadari bahwa Tuhan memanggil kami untuk Tuhan utus di tengah masyarakat ini untuk mewujudkan kesalehan kami dalam kehidupan sehari-hari. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu itu kami jadikan dasar dalam kami menjalani hidup sehari-hari. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang ia sampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan saja, menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan pada saat ini terambil dari surat Titus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Yang demikian firman-Nya. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, direnungkan siang dan malam, dan dilakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja itu ada karena Tuhan Yesus sendirilah yang mengadakannya. Dan tatkala Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, Tuhan Yesus itu punya harapan, punya inginan, supaya gereja itu menjadi tempat persekutuan atau komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mempraktekkan kasih dan kebenaran. Dengan kata lain, dalam konteks ini, gereja dipanggil, diharapkan untuk menjadi teladan baik di tengah masyarakat dengan cara hidupnya yang saleh. Nah, berbicara soal saleh, apa sih artinya saleh? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saleh memiliki arti yang pertama, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Lalu arti yang kedua, suci dan beriman. Nah, berdasarkan keterangan ini, maka orang yang dikatakan saleh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Artinya dia senantiasa mematuhi apa yang sudah Tuhan perintahkan di dalam Alkitab. Selain itu, dia juga sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Kita tahu bahwa ibadah Kristen itu memiliki dua dimensi, yaitu ibadah ritual
dan ibadah faktual. Ibadah ritual adalah ibadah yang diselenggarakan di gedung gereja. Sementara ibadah faktual adalah ibadah yang diselenggarakan dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau di gereja itu diajarkan tentang kekudusan, maka di luar gereja kita juga harus hidup kudus. Kalau di dalam gedung gereja diajarkan tentang kesetiaan, maka di luar gedung kita hidup secara setia. Kalau di gedung gereja diajarkan tentang kasih, kebenaran, sukacita, maka di luar sana juga kasih, sukacita, dan hidup dalam kebenaran. Selain itu, orang yang dikatakan saleh di sini dikatakan suci dan beriman. Suci artinya itu terpisah dari yang lainnya, tidak lagi cemar. Itu artinya orang yang hidup saleh itu sudah mengkuduskan dirinya untuk hidup tidak bercemar atau tidak hidup lagi di dalam dosa. Dan dia benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, gereja itu diisi oleh orang-orang yang saleh. Demi mewujudkan gereja yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang saleh itu, Rasul Paulus kepada anak rohaninya Titus, kalau anak rohani itu zaman sekarang bisa disebut sebagai mahasiswa teologi atau calon pendeta yang akan melayani di sebuah gereja tertentu. Jadi waktu itu Rasul Paulus berkirim surat kepada anak rohaninya atau mahasiswa teologinya yang akan dipersiapkan untuk menjadi pendeta yang akan menggembalakan di Pulau Kreta. Apa yang baru saja kita baca tadi itu menjadi petunjuk praktis bagaimana seorang gembala, seorang pendeta harus memilih orang-orang pilihannya untuk menjadi pemimpin gereja. Bagi Rasul Paulus, gereja hanya akan mengalami pertumbuhan dan diisi oleh anggota gereja yang bisa menunjukkan atau mewujudkan kehidupan salehnya kalau dipimpin oleh orang-orang yang juga sudah menunjukkan karakteristik yang baik. Itu sebabnya tadi Rasul Paulus memerintahkan Titus untuk memilih calon-calon pemimpin dari keterwakilan di setiap kota. Pemimpin yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini bukan pemimpin yang bersifat tunggal atau kepemimpinan tunggal, tapi kepemimpinan yang bersifat kolektif. Jadi ini mirip dengan GKJ, karena kepemimpinan GKJ itu bukan kepemimpinan tunggal, bukan Pak Pendetanya, bukan Bu Pendetanya yang memimpin gereja itu. Tapi kalau konteks GKJ yang memimpin adalah majelis gereja yang terdiri dari pendeta, penatua, dan diaken yang itu secara bersama-sama bertanggung jawab untuk melayani Tuhan melalui gerejanya. Dan kedudukannya di dalam gereja itu sama. Jadi baik pendeta, penatua, dan diaken itu kedudukannya sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semuanya bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus, Sang pemilik gereja itu. Nah, diharapkan mereka yang duduk dalam kepemimpinan itu, katakanlah kalau di GKJ itu ya, diharapkan yang bisa menduduki jabatan gerejawi di kemajelisan itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang unggulan, tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan. Karena apa? Dengan tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutan, itu bisa memimpin warga gerejanya dengan lebih baik lagi. Kalau pemimpin gerejanya, baik pendeta, penatua, diaken, kehidupan rohaninya itu juga tidak bagus, maka itu bisa menyebabkan warga gerejanya mengalami krisis kepercayaan yang bisa berdampak pada kemunduran gereja itu. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan kriteria bagi calon-calon pelayan Tuhan, bagi calon-calon pemimpin gereja,
baik itu pendeta, penatua, dan diaken. Yaitu diantaranya, dia menyebutkan yang tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Apa yang disebutkan Paulus ini sebenarnya syarat atau kriteria yang wajar. Kriteria yang baik dan ideal. Bahkan lebih lanjut Rasul Paulus menasihati supaya yang dipilih adalah mereka yang suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar. Jadi tidak mudah berbohong, tidak suka berbohong, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Tapi ketika saya merenungkan ini tadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melihat kriteria pemimpin seperti ini kok saya jadi bertanya-tanya. Kira-kira ada tidak ya warga gereja yang akan dicalonkan sebagai pemimpin gereja, sebagai majelis dengan kriteria seperti itu? Nampaknya kok sulit sekali. Terus kira-kira apa ada yang mau untuk dipilih sebagai pelayan gereja kalau syaratnya seperti itu? Lawong syaratnya tidak seperti itu saja, mencari calon majelis saja susahnya minta ampun kok. Apalagi dengan syarat-syarat yang detail seperti itu. Inilah pergumulan yang perlu kita renungkan bersama. Karena harus kita akui Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bahwa jabatan gerejawi itu bukanlah jabatan politis atau jabatan karir yang mendatangkan keuntungan secara materi. Bahkan jabatan gerejawi itu hanyalah jabatan pelayanan, jabatan pengabdian yang penuh dengan pengorbanan. Ya, mengorbankan perasaan, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, pikiran, bahkan kalau perlu ya mengorbankan uang. Karena tidak jarang menjadi majelis gereja dalam menjalankan tugas pelayanannya, dia harus merogoh kantongnya sendiri untuk biaya perjalanan, biaya ini dan biaya itu. Jadi wajar saja kalau tidak banyak yang terpanggil untuk menjadi pemimpin gereja atau majelis gereja. Tapi persoalannya, kalau semua warga inginnya dilayani dan tidak mau melayani, lalu bagaimana dengan kehidupan gereja itu? Syukur-syukur kalau sudah mau itu sudah diterima dengan baik. Karena tidak jarang mereka yang sudah melayani dengan pengorbanan yang luar biasa masih dinyinyiri, kurang ini dan kurang itu. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Melihat kenyataan ini, maka kita jadi mengerti bahwa untuk mendapatkan pemimpin gereja yang baik itu bermula dari warga gereja yang baik dulu. Untuk mencari pemimpin sebagai tokoh yang berkarisma, tokoh yang berintegritas, tokoh yang berkualitas, itu dimulai dari warganya dulu yang berintegritas dan berkualitas serta memiliki spiritualitas yang baik dan unggul. Jadi kalau kita mau merenungkan bersama, syarat-syarat yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi seperti suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, bukan sekedar syarat yang diberikan untuk para pemimpinnya. Tapi syarat untuk calon-calon pemimpin yaitu seluruh warga gereja. Jadi surat ini juga ditujukan kepada kita semua. Karena pada dasarnya Tuhan menghendaki kita itu menjadi pribadi-pribadi yang bisa mewujudkan kesalehan di tengah kehidupan umat. Kalau gereja diisi oleh orang-orang yang bisa menunjukkan kesalehannya, baik sisi ibadatnya sungguh-sungguh, kesetiaannya sungguh-sungguh, kesuciannya sungguh-sungguh, dan menunjukkan apa yang sudah Paulus katakan itu, pasti gereja itu akan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan
dan gereja itu akan menjadi berkat. Maka mari kita semua mulai berbenah diri untuk menjadi teladan baik dimanapun kita berada. Sebab dengan menjadi teladan baik dimanapun kita berada, di sanalah perwujudan kesalehan itu nyata seperti yang Tuhan kehendaki. Selamat mewujudkan kesalehan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita menghadap Tuhan, kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu yang menegur kami semua, tidak hanya sebagai pelayan gereja, pemimpin gereja, tapi kami seluruh warga gereja, Tuhan ingatkan untuk bisa mewujudkan kesalehan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Karena dengan mewujudkan kesalehan ya Tuhan, di sana akan tersedia melimpah calon-calon pemimpin gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki kesungguhan di dalam melayani Tuhan. Maka kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan dalam lingkup klasis Kartosura ini. Kiranya Tuhan perbarui imannya, kiranya Tuhan berikan semangat di dalam melayani Tuhan dimanapun kami menggereja. Kami juga berdoa untuk seluruh para pelayan yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk melayani di klasis Kartosura ini, baik sebagai pendeta, penatua, dan diaken, supaya dengan sungguh-sungguh memberikan keteladanan yang baik di tengah kehidupan jemaatnya. Demikian juga selaku jemaat kami juga menunjukkan keteladanan di antara anggota jemaat yang lainnya. Sehingga kehidupan kami Tuhan, gereja-gereja-Mu semakin bertumbuh. Terlebih di masa Pentakosta ini ya Tuhan, bakarlah hati kami, semangat kami, kobarkan semangat kami, supaya kami bisa menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Segala pergumulan yang ada, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga pergumulan kami bisa teratasi. Kami berdoa untuk keadaan gereja-gereja kami ya Tuhan, dalam lingkup klasis Kartosura ini. Segala persoalan yang ada, kiranya Tuhan sendiri yang menyelesaikannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Kau berikan pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang bisa menata kehidupan berbangsa ini dengan lebih baik lagi. Dan kami selaku warga Indonesia, berikan kami kedamaian supaya kami bisa hidup berdampingan secara adil dan damai walaupun ada perbedaan di sana sini. Sehingga kami sebagai satu bangsa ya Tuhan, senantiasa menyatakan keberadaan kami sebagai masyarakat Indonesia yang hidup secara damai dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Terlebih pada masa pandemi virus corona ini Tuhan, kiranya Engkau juga mampukan kami untuk menghadapi masalah bersama ini dengan menjaga protokol kesehatan dan juga bisa memutus mata rantai penularan virus. Sehingga pada masa pandemi ini Tuhan, kami terus menjalankan kesaksian di tengah keterbatasan. Inilah ya Tuhan doa syafaat kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 246 bait pertama dan ketiga, Ya Allah yang Maha Tinggi.
puji, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami sebenarnya ini dengan kuasa-Mu. Marilah kita akhiri persekutuan doa ini dengan penuh sukacita. Wujudkan kesalehan-Mu dalam hidup sehari-hari, dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri persekutuan doa malam hari ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264, bait pertama dan kedua, Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan.